Min, helmnya berat gak? Min, fitmentnya gimana? Min, busanya gimana? Min, kapan nikah? Min, kapan? Kolom deskripsi, link Dude Stream. Di video kali ini gue bakal ngebahas helm dari NJS terbaru yang diluncurkan pada IMOS 2022 kemarin, yaitu NJS S-Cross. Untuk melengkapi pasar atau segmen helm dual sport adventure di Indonesia yang akan melawan dari brand-brand lain seperti KYT Enduro, dari Zeus, dari Snell MX301, Carglass Zircon MTX. Helm yang udah ada di depan gua ini adalah helm yang variannya warnanya stone grey, jadi dia warnanya adalah warna abu-abu gelap dengan finishing doff. Kita langsung bahas ke spesifikasi si helm NJS S-Cross ini. Yang pertama, NJS S-Cross ini ada dua varian, yaitu varian yang termoplastik ABS, terus juga ada yang berbahan karbon. Untuk spesifikasinya, NJS S-Cross ini yang terutama yang ada di depan gua adalah dengan berat pada label 1550 gram, jadi ya sekitar 1,6an lah ya. Ukuran helmnya tersedia ukuran S, M, L, XL, dan double XL. Ukuran si fittingnya itu size-nya dia menggunakan Asian Fit. Terus juga dia pengikatnya sudah double daring, standarisasinya sudah SNI. Untuk harga, untuk yang solid itu dimulai dari 890.000 dan untuk yang grafis 950.000 dan yang untuk karbon dia 3.500.000. Kita lanjut ke sisi desain. Untuk desain, yang paling pertama kita lihat adalah bentuknya dulu. Untuk bentuknya, kalian bisa lihat ini helm agak membulat atau disebutnya rounded shape ya. Mirip Arai bentuknya, Arai yang Turocross. Menurut gue ya, helm yang punya rounded shape gitu, bukan cuma Arai Turocross saja, tapi Klim juga ada yang pakai bentuknya rounded shape gitu. Ngasih kesan helmnya itu bakal everlasting gitu, jadi timeless desainnya. Seiring kita pakai beberapa tahun ke depan, itu desainnya tetap enak dilihat. Kalau di sini, sentuhan technical look-nya adalah di bagian padnya. Jadi dia si garis-garisnya itu tegas banget ya, nggak yang ngebulat ngikutin ini. Jadi kalau dilihat dari samping depan kayak gini, perpaduannya pas gitu. Bikin helmnya nggak yang bulat banget, tapi nggak yang teknikal banget gitu. Bentuknya yang dual sport atau adventure banget ya, apalagi dengan visornya ini. Dia shape-nya seperti ini, mengikuti kontur ini. Bentuknya yang dual sport adventure banget ya, udah kelihatan lah ya. Helm ada moncongnya, terus ada padnya, itu bisa disebut helm dual sport. Moncongnya ini secara pribadi ya, kayaknya terlalu klasik ya bentuk ininya. Jadi si moncongnya ini dia dari sini terus ngegede ke depannya itu, ke atasnya itu agak membulat. Terus juga si pattern sirip untuk intake-nya itu juga dia bentuknya membulat ya, jadi nggak yang kayak ngotak-ngotak gitu, nggak technical look banget. Satu lagi, kalau misalkan ini helm udah ditambah intercom, kelihatannya jadi sangat-sangat profesional ya, sangat-sangat adventure banget, sangat technical. Yang ketiga, gue akan ngebahas fiturnya. Seperti yang kalian tahu, helm lokal ini terutama NJS itu berani ngasih banyak fitur, tapi dengan harga yang masih cukup terjangkau. Dari depan kita punya dikasih ventilasi udara di moncong. Nah, yang uniknya adalah dia ngebuka si ventilasinya itu bukan dari luar, dia ngebukanya itu dari dalam helm sini. Nah, itu dibukanya itu caranya adalah digeser keluar. Ini gue baru lihat ya helm yang ventilasi udaranya itu digeser kayak gitu. Jadi pastiin kalau misalkan kalian riding siang hari atau biar gak gerah, si ventilasinya itu udah dibuka. Kita ke visornya. Visornya ini dia udah double visor ya, warna hitam dalamnya. Double visornya ini rasanya pas gua turunin itu solid banget gitu, effortless gitu. Visor utamanya dia bahannya adalah termoplastik, solid banget, terus juga kayak nggak ringkih lah. Dia udah pin lock ready. Kalau nggak salah ini pakai pin lock 30 yang universal buat anti fognya. Untuk visornya ini ada varian yang photochromic tapi dijual terpisah. Kalau misalkan ini udah double visor, kenapa ada yang photochromic ya?
Kan yang fotokromik itu fungsinya kalau misalkan malam hari dia bening, kalau misalkan dia siang hari dia menggelap. Kalau clear visor ini ya tinggal turunin double visornya gitu. Mungkin itu untuk varian yang lain ya, untuk kalau misalkan kalian males double visornya. Untuk ventilasi udara, dia ada satu lagi ventilasi udara di atas ya. Kalau ini nggak di dalam, bukannya ini di luar. Seperti helm NJS lainnya yang mulai dari Kairos, ZX1, helm ini sudah intercom ready. Di si busanya, di padding busa dalamnya itu, dia udah didesain kayak bikin cekungan gitu buat masukin speaker intercomnya. Jadi kalian gak usah cok-cok lagi tuh. Untuk busanya ini jujur si bahan kainnya itu, kehalusannya itu tingkatnya medium lah. Jadi kan kalau misalkan yang di Kairos atau ZX1 dia sangat halus ya. Nah ini agak kasar lah biar ngegrip di kepala gitu. Nah mungkin ini salah satu alasan kenapa helmnya agak seret ya dimasukin gitu kalau misalkan nggak pakai balaclava. Karena si kainnya itu memang bahannya nggak yang begitu halus. Di bawah dia ada chin gordeng inilah, gordeng dagu. Oke. Fungsinya buat melindungi dagu kita kalau misalkan lagi off-road atau di jalan medan adventure, biar gak ada masuk batu atau kerikil lewat sini. Plus juga bisa buat ngeredam angin, suara intercom kita itu jernih. Jadi biasanya tuh si angin bakal masuk lewat sini. Nah ini ditahan sama gordeng dagu, gue nyebutnya gordeng dagu. Untuk penguncian, double daring, cakep nih double daringnya warna hitam ya dengan aksen merah buat penahan ininya, buat megang double daringnya. Ke belakang kita bakal nemuin dua exhaust ya, satu di atas, terus juga satu lagi di bawah. Terus untuk penguncian visor dan padnya, dia pakai 3 baut, belum gua buka apakah dalamnya ada baut lagi atau enggak. Misalkan kalian nggak mau pakai pad nih, terus juga berarti kan padnya diangkat nih. Padnya diangkat, bautnya diangkat, berarti pasang baut doang dong. Nah, enggak, jadi si NJS itu nyediain si cover baut sampingnya itu buat di samping visor untuk yang nggak mau pakai padnya. Modelnya katanya kayak helm Rurok ya, helm yang di film-film Venom. Jadi si NJS ini masih mempertahankan fitur-fitur yang ada di helm-helm produksi sebelumnya, yaitu salah satunya adalah ramah kacamata. Jadi orang-orang yang pakai kacamata pakai helm ini no worry lah, jadi gak akan sakit ngejepit ini karena dia nyediain satu slot si padding ke busa innernya ini. Dia ada satu rongga khusus buat masukin kacamata. Nah kalian bisa masukin kacamata kalian ke situ seperti itu. Berikutnya adalah sering ditanyakan, Min, helmnya berat gak? Min, fitmentnya gimana? Min, busanya gimana? Min, kapan nikah? Min, kapan? Fitmentnya, bagaimana rasanya pas kita pakai helm? Pas di jalan, apakah busanya sangat-sangat mengempit pipi atau apakah sempit? Bagaimana si intercomnya pas dipasang? Sekarang gue akan cobain, termasuknya adalah tes statis ya. Jadi kita pakai dulu helmnya, tapi kita nggak sambil riding. Untuk impresi atau experience yang lebih baik, perlu waktu untuk penyesuaian busa ke kepala, hembusan angin ke helm, tekanan angin ke helm, itu perlu waktu untuk review berikutnya. Sekarang kita tes fitmentnya dulu aja. Satu tips buat kalian kalau misalkan pakai helm yang tipikalnya selnya kecil atau sempit, kalian pakai balaclava yang ngepres ke kepala. Jadi kan ada yang tipenya yang longgar banget nih. Jadi bener-bener ngepres ke muka gitu. Kalian pakai helmnya dari belakang ke depan. Dari belakang kepala sini, kalian dorong ke depan. Nah itu akan mempermudah kalian buat masukin helm. Nah, kurang lebih seperti ini kalau gue udah pakai balaclava. Tapi kalau di medan adventure kayaknya lebih enak gak pakai balaclava ya, karena gerah gitu. Oke, untuk fitment, karena ini shellnya yang rounded dan gak begitu besar, si shellnya itu mengikuti bentuk atau kontur kepala, yang bikin itu pas kita pakai itu rasanya kepala itu kayak dipeluk sama helmnya gitu. Jadi nggak ada yang bagian kayak oglek atau longgar gitu. Setelah dipakai itu rasanya sangat ngefit banget. Untuk busa, ini biasanya buat orang yang agak-agak cabi gitu ya, contohnya kayak gue ini lumayan agak sedikit ketekan di bagian sini, mungkin karena busanya masih baru ya, terus juga perlu penyesuaian ke bentuk kepala gitu, jadi wajar. Makanya ini helm bakal gue pakai dulu sekitar sebulan atau 2 bulan, terus sambil dipakai jalan. Cuman yang gue notice adalah setelah gue pakai di bagian di atas telinga, terutama di daerah sini nih, di dalamnya itu kayak ada busa yang ngelipet-lipet gitu. Yang setelah gue lihat ternyata itu adalah jahitan sambungan gitu kan, biasanya itu ada bahan lebihnya tuh, kerasa tuh di situ di belah sini doang. Gue rasa itu lama-lama nggak akan berasa karena ntar bakal menyesuaikan ke bentuk kepala. Nah untuk busanya ini ya udah pasti bisa dilepas ya.
kanan, kiri, terus tengahnya. Cuman kalau styrofoamnya gue kurang tahu ya, apakah bisa dilepas atau enggak. Untuk lubang intercom, pas setelah gue pakai tadi, masih ada sedikit ngeganjel dikit banget. Nah, sebagai catatan, intercom gue di sini gue pakai Cardo Pack Bolt yang speakernya JBL. Speakernya JBL itu setahu gue dia lebih agak tebal beberapa milimeter gitu. Jadi pas kita pasang si speakernya di intercomnya itu dia masih agak sedikit menonjol. Tapi nggak yang nonjol banget ke kuping jadi sakit gitu. Pemasangan speakernya tuh pas ya. Si lubang ininya tuh memang intercom friendly gitu. Untuk berat lah gua pakai statis tadi karena bentuknya yang rounded shape dan mengikuti bentuk kepala, jadi feel-nya itu kalau misalnya kita puterin kepala kemanapun gak ngerasa oglek dan gak ngerasa berat, jadi benar-benar fit aja gitu. Walaupun beratnya itu 1.500 gram. Bagaimana rasanya saat dibawa riding atau dibawa touring atau di medan adventure, kita belum tahu. Karena kita perlu tes lebih lanjut, terutama di experience saat pakai helm ini ya, di medan adventure atau di saat touring, bagaimana rasanya, bagaimana detailnya, bagaimana redamannya. Fitur dari si visornya itu adalah selain dia sudah pinlock ready, dia udah flat visor. Ya pasti sih kalau udah pinlock ready pasti flat visor sih. Dan dia ada pengunciannya di samping kiri. Pengunciannya selain di visornya juga ada di bagian helmnya, di bagian bawah helm. Nah, untuk visibilitas, karena ini helm dual sport adventure, jadi helm yang dipakai untuk berpetualang dan berdual sport ria, tentu untuk touring juga. Dia punya karakter helm yang visibilitasnya tinggi dibanding helm sport ya. Sangat jelas dari samping, terus terutama bawah juga nih. Visibilitasnya sangat baik. Cukup sekian review singkat dari helm NJS S-Cross ini. Untuk berikutnya, gue bakal pakai helm ini saat gua touring atau beradventure, biar kita tahu bagaimana impresi saat di medan sesungguhnya begitu. Jadi nanti bakal ada video impresi setelah pemakaian. Pantengin terus channel Ayo Touring.